Real Madrid kembali membuat gebrakan besar di luar lapangan hijau. Raksasa Spanyol ini siap mengubah cara fans menikmati pertandingan selamanya. Presiden klub, Florentino Perez, mengusung proyek ambisius bertajuk Infinite Bernabeu. Ia menggandeng raksasa teknologi dunia, Apple, untuk mewujudkannya. Proyek ini bertujuan meruntuhkan batasan jarak bagi para pendukung Los Blancos. Fans global kini bisa merasakan atmosfer stadion secara nyata. Langkah ini membuktikan visi jenius Perez yang tak lekang oleh usia. Di usia 78 tahun, ia tetap berpikir jauh ke depan. Chelsea bersiap melanjutkan tren positif mereka di kancah Premier League akhir pekan ini. Pasukan Enzo Maresca akan melawat ke markas Burnley di Turf Moor. Laga ini dijadwalkan kick-off pada Sabtu pukul 19.30 malam WIB dan live streaming di video. Ini menjadi ujian konsistensi bagi The Blues usai jeda internasional. Chelsea datang dengan status tim peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris. Mereka membawa modal mentalitas juara yang sangat kuat. Sebaliknya, tuan rumah sedang dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Burnley terdampar di posisi ke-17 klasemen akibat rentetan hasil buruk. Kasper Hjulmand sukses membangkitkan Bayer Leverkusen menjadi kekuatan yang diperhitungkan kembali di Bundesliga musim ini. Namun, di balik catatan impresif tersebut, tersimpan perjuangan berat sang pelatih anyar. Mantan pelatih timnas Denmark itu datang ke Bay Arena dengan kondisi yang jauh dari ideal. Ia harus langsung tancap gas tanpa persiapan matang. Hjulmand mengaku tantangan awalnya sangat ekstrim. Ia nyaris tidak punya waktu untuk mengenal skuad barunya secara mendalam. Meski demikian, ia berhasil membawa Die Werkself menempel ketat Bayern Munchen di papan atas. Mikel Arteta mengonfirmasi kabar buruk mengenai kondisi bek tengah andalannya, Gabriel Magalhaes. Pemain asal Brasil itu dipastikan akan absen selama beberapa minggu ke depan akibat cedera. Cedera tersebut didapatkan Gabriel saat membela timnas Brasil di ajang internasional. Hal ini menjadi pukulan telak untuk lini pertahanan The Gunners. Pasangan Gabriel dan William Saliba telah menjadi fondasi kokoh pertahanan Arsenal musim ini. Mereka hanya kebobolan 5 gol dalam 11 laga Premier League sejauh ini. Kabar ini tentunya menjadi perhatian serius jelang laga Big Match North London Derby melawan Tottenham. Kedua tim akan bertemu di Emirates Stadium, London, Minggu, 23 November 2025, malam waktu Indonesia Barat. Arne Slot secara terbuka mengakui kematian Diogo Jota membawa dampak besar bagi Liverpool, baik di dalam maupun luar lapangan. Namun, manajer asal Belanda itu menegaskan tidak akan pernah menjadikan tragedi tersebut sebagai alasan merosotnya performa tim. Jota meninggal dunia bersama sang saudara, Andre Silva, dalam kecelakaan mobil di Zamora, Spanyol, pada Juli lalu. Kepergian penyerang Portugal itu memantik gelombang duka dari berbagai penjuru, termasuk dari rekan satu tim dan para supporter Liverpool. Seluruh skuad The Reds merasakan kehilangan yang mendalam, salah satunya Andy Robertson yang sempat memberikan wawancara emosional usai membawa Skotlandia lolos ke Piala Dunia 2026. Di tengah suasana berduka ini, Slot tetap berusaha menjaga fokus tim di tengah jadwal padat dan persaingan ketat di Liga Inggris. Meski hasil belakangan ini jauh dari ideal, Slot tidak ingin Liverpool terjebak pada narasi yang menjadikan duka sebagai dalih. Ia menegaskan, tugas tim sekarang adalah menemukan kembali ritme permainan dan bangkit di sisa musim. Napoli memasuki fase yang jauh dari kata ideal. 3 laga tanpa kemenangan memantik kegelisahan besar di ruang ganti, dan tensi yang menguat antara Antonio Conte dengan para pemain membuat situasi tim kian mengkhawatirkan. Dalam tekanan itu, sang pelatih mengambil langkah cepat, mengumpulkan seluruh skuad dalam pertemuan darurat selama 1 jam pada Kamis 20 November waktu setempat. Pertemuan itu menjadi momen penting bagi Conte untuk menegaskan kembali standar yang ia tuntut sejak hari pertama. Di tengah jadwal padat menuju akhir tahun, Napoli disebut berada dalam fase genting yang harus segera direspons. Rafael Leao menyuarakan optimisme tinggi jelang duel panas Derby della Madonnina. Skuad AC Milan kini dianggap jauh lebih siap. Laga kontra Inter Milan ini menjadi ujian mentalitas sesungguhnya bagi tim. Rossoneri berambisi besar merebut puncak klasemen sementara. Leao merasa timnya kini memiliki keseimbangan skuad yang sangat solid. Kehadiran sosok senior menjadi kunci kebangkitan tim. Sang pemain yakin Milan bisa menunjukkan kualitas terbaiknya nanti. Mereka siap membuktikan kapasitas maksimal di atas lapangan. Juventus membawa kabar gembira bagi para pendukung setianya hari ini.
Dewan Direksi klub resmi menyetujui rencana kenaikan modal baru yang signifikan. Nilai suntikan dana segar ini diperkirakan mencapai angka 100 juta euro. Angka final akan dipastikan saat operasi keuangan ini ditutup secara resmi. Langkah strategis ini menjadi angin segar bagi stabilitas finansial si Nyonya Tua. Mereka siap memperkuat fondasi klub untuk bersaing kembali di level tertinggi. Keputusan ini diambil untuk mendukung proses pembangunan ulang skuad yang sedang berjalan. Manajemen ingin memastikan Juventus tetap gagah di dalam dan luar lapangan. Marcus Rashford menjadi sorotan utama dalam persiapan Barcelona menghadapi Athletic Bilbao. Bintang asal Inggris itu meninggalkan sesi latihan lebih cepat dari jadwal. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat pagi waktu setempat di fasilitas latihan klub. Momen itu datang hanya sehari sebelum Barcelona menjamu Athletic Bilbao di Spotify Camp Nou. Situasi ini semakin menimbulkan tanda tanya di internal tim. Pasalnya, Rashford juga tidak menyelesaikan sesi latihan pada hari sebelumnya. Pada hari Kamis, ia absen dari latihan dengan izin resmi dari klub. Namun kegagalannya menuntaskan sesi kedua secara beruntun membuat kekhawatiran meningkat. Rashford sejatinya tetap hadir di markas latihan pada Jumat. Namun suasana berubah setelah ia melakukan obrolan singkat dengan pelatih Hansi Flick. Barcelona kembali menjadi pusat sorotan, bukan karena performa di lapangan, melainkan keputusan klub menerima Jerome Boateng berlatih di fasilitas Ciutat Esportiva. Kehadiran mantan bek Bayern Munich itu langsung memicu respons keras dari para pendukung Blaugrana. Mereka mempertanyakan alasan klub membuka pintu bagi sosok yang memiliki rekam jejak kontroversial di luar lapangan. Boateng, yang telah mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional pada September lalu, datang ke Barcelona untuk menjaga kebugaran.